Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, kita boleh ada di hari ini, di hari Kamis tanggal 7 November 2024. Semua karena anugerah Tuhan, kita boleh menikmati kasih-Nya. Mengawali seluruh aktivitas kita, mari kita membaca merenungkan firman Tuhan lewat renungan harian keluarga kami. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur di pagi yang indah ini. Kami boleh ada di hari yang baru, menikmati kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Saat ini kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Biarlah kiranya Engkau karuniakan hikmat-Mu, agar firman dapat dipahami dan dapat dilakukan. Tolonglah kami Bapa, berfirmanlah. Demi Kristus, firman kehidupan. Amin. Firman Tuhan di saat ini terambil dari Injil Lukas pasal 2 ayat 48 dan 49. Saya bacakan bagi kita semua. Lukas 2 ayat 48 dan 49. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Demikian firman Tuhan. Tema perenungan kita, rumah Bapa, rumah kita. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Rumah adalah tempat tinggal, tempat persemaian nilai-nilai iman, dan sarana pembinaan keluarga. Itu berarti standar hunian harus memiliki fungsi untuk menjawab kebutuhan spiritual, sosial, budaya, dan ekonomi. Itulah sebabnya setiap rumah dirancang sedemikian rupa untuk membuat rasa aman dan nyaman bagi penghuninya. Peranan penting rumah tangga adalah bagaimana peranan masing-masing dalam rumah itu berfungsi dengan baik. Bila mana salah satu tidak berfungsi, maka akan menjadi rumah yang hancur atau broken home. Firman hari ini mengisahkan Maria dan Yusuf menemukan Yesus Kristus dan berkata, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami?" Rumah adalah tempat bagi anak-anak dipelihara, dijaga, dan dibina. Sehingga ketika Yesus Kristus tidak bersama orang tua, maka mereka mencemaskan keberadaannya. Tetapi Yesus Kristus menjawab, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Jawaban Yesus Kristus menunjukkan eksistensinya sebagai anak manusia dan anak Allah. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Rumah Bapakku dapat diartikan, pertama, tempat di mana kita hidup bersama keluarga atau Bapa. Kedua, tempat di mana kebutuhan rohani bersama Tuhan Allah atau Bapa diwujudkan dalam kehidupan keluarga Kristen. Rumah kediaman adalah tempat kita dibesarkan, dibina, dan dilindungi. Tetapi kediaman rumah rohani kita adalah bait Allah, rumah Bapa, baik gedung gereja maupun persekutuan orang percaya. Bandingkan dalam Ibrani 10:25. Serta diri kita sendiri. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? 1 Korintus 3 ayat 16. Rumah Bapa adalah rumah kita yang harus ditempatkan dalam dua perspektif hidup, yakni kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani yang sehat. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman di hari ini. Biarlah kiranya kami terus membangun rumah yang harmonis. Dalamnya kasih Tuhan jadi bagian bagi seluruh isi rumah. Mulai dari orang tua anak-anak,
biarlah kiranya kami tetap mau hidup saling mengasihi sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Jadikan rumah sebagai tempat kami menikmati berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini kami hendak memulaikan aktivitas kehidupan kami dalam pekerjaan, dalam studi, apapun yang kami kerjakan. Tuhan kiranya buat berhasil. Berkati kami semua yang boleh mengikuti renungan harian keluarga Gemim di hari ini. Biarlah kiranya kami tetap terus mengandalkan Tuhan. Tuhan tini kami semua. Jika ada yang sakit, sembuhkanlah. Jika ada yang bergumul, Tuhan, Engkaulah sumber pertolongan. Hanya kepadamu kami berserah. Berkati pribadi, keluarga-keluarga kami. Biarlah kiranya kami terus ada dalam pemeliharaan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, berkati kami yang boleh mengikuti renungan harian keluarga Gemim lewat Gemim Maranatha channel ini. Jemaat Maranatha Paslaten maupun semua kami yang boleh mengikuti di saat ini. Terima kasih Bapa. Ini doa kami. Kami taruhkan kehidupan kami di hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Demikian dukungan harian keluarga Gemim saat ini. Jangan lupa untuk terus mendukung channel Gemim Maranatha Paslaten lewat like, share, dan subscribe. Kiranya boleh menjadi berkat. Shalom damai.